Shalom saudara, mari kita sambut firman Tuhan hari ini dalam doa. Bapa Surgawi, kami buka telinga kami, hati kami. Kami siap menyambut firman-Mu. Bimbinglah kami berkenaan dengan karunia-karunia rohani ya Tuhan, supaya kami tidak meremehkannya atau menyalahgunakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Berharap saudara-saudara sudah membaca perikop Gema, renungan Gema hari ini dari 1 Korintus 14 ayat yang pertama sampai 25. Karena saya hanya baca 3 ayat saja dari ayat yang kedua sampai keempat. Demikian firman Tuhan. Siapa yang berbicara dengan bahasa lidah tidak berbicara kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengertinya. Oleh Roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Namun siapa yang bernubuat, ia berbicara kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Siapa yang berbicara dengan bahasa lidah, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Saudara-saudara, hari ini tentang bahasa lidah. Jadi gereja di Korintus ini menerima begitu banyak karunia-karunia roh. Dan salah satunya adalah karunia berbahasa lidah. By the way, bahasa lidah di sini beda dengan yang diucapkan oleh para rasul di hari Pentakosta di Kisah Rasul pasal 2 itu ya. Karena di situ para rasul itu mengucapkan bahasa bangsa-bangsa lain. Tetapi bahasa lidah di sini bukanlah bahasa manusia. Jadi baik orang yang mengucapkannya maupun kita yang mendengarnya tidak bisa mengerti artinya. Ya. Seperti apa bahasa lidah itu? Gampangnya seperti yang mungkin pernah kita dengar diucapkan oleh saudara-saudara seiman kita dari gereja Pantekosta atau karismatik itu, saudara. Ya. Seperti itu, kurang lebih. Nah, sebagai karunia roh, bahasa lidah ini baik atau tidak? Baik dong. Dan juga berguna. Sama seperti karunia-karunia roh lainnya. Rasul Paulus menunjukkan manfaatnya di ayat-ayat yang kita baca tadi, ya. Ketika Paulus membandingkan bahasa lidah ini dengan karunia bernubuat. Ada 2 perbedaan, saudara-saudara. Yang pertama, beda fungsinya. Ya. Karunia bernubuat itu mewakili perkataan Allah kepada kita, manusia. Sedangkan karunia bahasa lidah mewakili perkataan kita. Ya, mewakili doa-doa kita, penyembahan kita kepada Allah. Nah, yang kedua, beda sasarannya. Bernubuat itu untuk membangun orang lain. Ini adalah kemampuan untuk menjelaskan firman Tuhan, untuk mengajar, menguatkan, menasehati orang lain dengan firman Tuhan. Nah, sedangkan bahasa lidah ini dianugerahkan Roh Kudus untuk membangun diri kita sendiri. Diri kita bisa terhibur, bisa merasa lega, merasakan damai sejahtera. Terutama di tengah pergumulan kita, saudara. Jadi karunia bahasa lidah ini juga baik dan berguna. Kita yang tumbuh di gereja yang tidak biasa dengan bahasa lidah ini tidak perlu alergi. Karena secara teologis bahasa lidah ini tidak ada masalah. Namun saudara, di dalam gereja di Korintus ini bahasa lidah ini ternyata jadi masalah. Masalah pertama adalah orang-orang yang menerima karunia ini menggunakannya di dalam ibadah. Padahal kan artinya tidak ada yang mengerti. Jadi sia-sia saja. Ya.
bahkan justru menimbulkan kekacauan di dalam ibadah. Yang kedua, masalahnya adalah orang-orang yang mendapat karunia bahasa lidah ini merasa dirinya lebih baik, lebih saleh dari orang Kristen lainnya. Ini adalah kesombongan rohani yang pasti menimbulkan perpecahan. Itu sebabnya sudah benar di pasal ini Rasul Paulus memberikan nasihatnya. Ada 2 poin yang Rasul Paulus tekankan, saudara. Yang pertama, saudara, Paulus ingatkan bahwa bahasa lidah ini adalah anugerah Tuhan semata. Ya, sama seperti semua karunia roh yang lain. Orang itu tidak layak menerimanya, tetapi Tuhan memberikannya. Bukan karena orang itu rajin berlatih berbahasa lidah. Bukan karena orang itu lebih hebat dari orang yang lain. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk menyombongkan diri. Yang kedua, nasihat Paulus adalah gunakan bahasa lidah itu di rumah atau saat engkau sendirian. Bukan dalam ibadah. Paulus berikan kesaksian pribadinya, saudara. Di ayat 18-19, Paulus katakan bahwa dia juga bisa berbahasa lidah. Tetapi di dalam pertemuan-pertemuan jemaat atau dalam ibadah, Paulus lebih memilih untuk menggunakan karunia bernubuat, yaitu mengajarkan firman Tuhan dengan bahasa yang biasa, yang bisa dimengerti oleh jemaat. Nah, itu lebih bermanfaat dan bisa membangun jemaat, saudara-saudara. Sekali lagi, bukan karena bahasa lidah itu tidak baik, tetapi karena memang kurang tepat untuk digunakan di dalam ibadah. Nah, dalam konteks seperti inilah Rasul Paulus menyampaikan di ayat 5 itu kerinduannya bahwa aku senang kalau kamu semua, jemaat Korintus, jemaat GKY, kalau kalian bisa berbahasa lidah. Tetapi aku lebih senang lagi kalau kalian semua ini bisa bernubuat, bisa menjelaskan firman Tuhan, bisa menghiburkan, bisa saling memberi nasihat dengan firman Tuhan. Makanya saudara-saudara, sampai sekarang saya ini masih kepingin, masih membuka diri jika Tuhan mengaruniai saya bahasa lidah. Tetapi sampai sekarang saya baru dapat karunia bernubuat. Saya tetap bersyukur, saudara. Bagaimana dengan Anda? Apakah saudara ingin bisa berbahasa lidah atau ingin bisa bernubuat? Semoga renungan hari ini bisa menolong saudara untuk memikirkannya dan merespons dengan tepat. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami syukuri pengajaran dan kesaksian hidup Rasul Paulus ini. Allah Roh Kudus, kami senang jika Engkau menganugerahi gereja kami atau diri kami karunia bahasa lidah, tetapi terutama karunia bernubuat. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.